Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar dalam sejarah yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Berikut adalah sejarah singkatnya awal berdirinya Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, seorang bangsawan dari Singasari. Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit setelah mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk menghukum Kertanegara, raja terakhir Singasari. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya memanfaatkan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang, penguasa Kediri yang sebelumnya menjatuhkan Singasari. Setelah itu, ia mengusir pasukan Mongol dan mendirikan Majapahit. Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana adalah raja pertama Majapahit. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mulai membangun dasar kekuatan dan stabilitas politik. Setelah wafat pada Sri Bhaktah, takhta diteruskan oleh putranya. Masa pemerintahan Tribhuwan setelah Jayanegara meninggal pada 1388, kekuasaan dipegang oleh Tribhuwan Tunggadewi yang merupakan putri Raden Wijaya. Masa pemerintahannya ditandai dengan perluasan wilayah Majapahit. Tribhuwan juga dikenal sebagai sosok yang menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih pada 1334. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menyatakan tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Puncak kejayaan di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berhitu 1848 dengan dukungan dari Gajah Mada. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Majapahit meluas hingga mencakup hampir seluruh Nusantara, termasuk Semanggi, Malaya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan bagian dari Filipina. Kekuatan Majapahit juga didukung oleh armada maritim yang kuat. Hayam Wuruk juga dikenal sebagai pemimpin yang mendukung kebudayaan sastra dan seni. Salah satu karya sastra terkenal dari masa ini adalah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kemunduran Majapahit setelah wafatnya Hayam Wuruk pada 1329, Majapahit mengalami kemunduran. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan menjadi salah satu penyebabnya. Konflik ini berpuncak pada Perang Palagrek, Saidin Tupalawumpat, di Volkaldara antara Wikramawardhana dan Brawirabhumi yang melemahkan kerajaan. Faktor lain yang menyebabkan kemunduran Majapahit adalah munculnya kekuatan baru seperti Kesultanan Malaka serta meningkatnya pengaruh Islam di Nusantara. Pada akhirnya Majapahit runtuh pada abad ke-19 dan wilayahnya menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak. Warisan Majapahit dikenang sebagai simbol kejayaan Nusantara. Pengaruhnya terlihat dalam aspek budaya, hukum, sistem pemerintahan, hingga seni dan arsitektur. Majapahit juga dianggap sebagai inspirasi semangat persatuan dan kebangsaan di Indonesia. Jika Anda ingin tahu lebih detail tentang aspek tertentu dari sejarah Majapahit, seperti kebudayaan atau wilayah kekuasaannya, bisa informasi lanjut. Kemungkinan adanya keturunan Raja Majapahit yang masih hidup hingga sekarang cukup besar, mengingat Majapahit pernah menjadi kerajaan besar dengan banyak anggota keluarga kerajaan. Namun, keterbatasan catatan sejarah dan hilangnya garis keturunan yang jelas membuat hal ini sulit dibuktikan secara pasti. Faktor-faktor pendukung kemungkinan keturunan Raja Majapahit. 1. Penyebaran garis keturunan. Majapahit memiliki sistem keluarga besar di mana banyak anggota keluarga kerajaan menikah dengan bangsawan dari kerajaan lain di Nusantara. Hal ini memungkinkan garis keturunan Majapahit menyebar ke berbagai wilayah. Setelah runtuhnya Majapahit, beberapa keturunan keluarga kerajaan mungkin bergabung atau menikah dengan keluarga bangsawan dari kerajaan Islam yang muncul seperti Kesultanan Demak dan Mataram. 2.
Berkaitan dengan kerajaan Islam, Raden Fatah, pendiri Kesultanan Demak, diduga memiliki hubungan darah dengan keluarga Majapahit. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Raden Fatah adalah putra dari seorang Raja Majapahit, kemungkinan Brawijaya V, dan seorang wanita Tionghoa Muslim. Jika klaim ini benar, maka keturunan Raden Fatah dan para penguasa kerajaan Islam di Jawa bisa dianggap sebagai penerus garis keturunan Majapahit. 3. Adanya tradisi lokal. Beberapa keluarga di Jawa Timur, Bali, dan daerah lain mengklaim sebagai keturunan Majapahit. Klaim ini sering didasarkan pada tradisi lisan atau silsilah keluarga yang dijaga secara turun-temurun. Di Bali, pengaruh budaya dan agama Hindu-Buddha Majapahit tetap kuat. Banyak keluarga bangsawan di Bali yang menyatakan diri sebagai penerus tradisi Majapahit. Keterbatasan bukti meski demikian, bukti sejarah dan silsilah resmi yang dapat membuktikan klaim ini secara pasti seringkali hilang atau tidak lengkap. Beberapa alasan. Runtuhnya Majapahit disertai oleh perang saudara dan transisi kekuasaan ke kerajaan-kerajaan Islam, sehingga banyak catatan sejarah yang hilang. Sistem dokumentasi pada masa itu lebih bergantung pada prasasti atau manuskrip yang mudah rusak atau hilang. Kesimpulannya, meskipun tidak ada bukti pasti yang mengidentifikasi individu tertentu sebagai keturunan langsung Raja Majapahit, sangat mungkin bahwa garis keturunan Majapahit masih ada, terutama di kalangan keluarga bangsawan di Jawa, Bali, dan wilayah lainnya di Nusantara. Tradisi lisan, adat istiadat, dan hubungan genealogis dengan kerajaan-kerajaan Islam menjadi petunjuk yang sering digunakan untuk menelusuri asal-usul tersebut. I get the name in my hands around the missing with hits, not my hit, in the race, with nothing from the